Cilaka di mana? Di tempat kos. Apa yang cilaka? Mana yang luka? Bukan luka, bangga mama. Kenapa saudara? Karena tidak sadar iblis mau mencuri masa depan kita dengan cara dia menyeret kita dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu membuat kita tidak sadar kita diikat, dibawa pada arus kekuatan dunia, dan akhirnya kita terjerumus di sana. Dan senantiasa kita mulai ada pada lingkaran iblis, lingkaran setan, dan akhirnya sebetulnya masa depan yang Tuhan persiapkan sungguh ada dalam hidup kita, tetapi mulai hilang. Nah, kami ada di sekolah-sekolah untuk menyampaikan ini agar benih firman ini kita dengar supaya itu tertanam, supaya pada waktu kita menjalani hidup sebagai anak muda, waktu datang godaan, waktu datang cobaan, Anda bisa bilang begini, aku tahu aku punya masa depan sungguh ada, tidak akan hilang, aku tidak mau tercuri masa depanku. Karena itu pada waktu ada godaan, Anda bisa bilang tidak, karena aku tahu aku punya masa depan yang luar biasa yang Tuhan persiapkan. Beri tepuk tangan di pria bagi Tuhan. Haleluya. Bilang lagi kira kadang-kadang, bilang lagi sama-sama. Anda mesti tahu itu. Jadi putri-putri Sion, kalau mulai datang tuh putra Yehuda, mulai datang menggoda, karena langsung tanya begini, ngana Sodoma atau masih kambing? Anak muda kebanyakan gagal. Kenapa? Karena pertama orang tua. Artinya begini, orang tua mereka, memang kami juga di mana-mana di penginjilan itu memberitahukan, karena di akhir zaman ini setan menyerang rumah-rumah tangga. Dia bikin hancur rumah tangga supaya anak-anak mereka itu hancur. Makanya Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis datang mencuri, dia mencuri kebahagiaan rumah tangga, membunuh rohani, menghancurkan generasi-generasinya, anak-anak dan anak-anak mereka hancur semua. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat generasi muda itu hancur hati mereka itu karena orang tua. Kedua, karena kenapa? Karena sudah mulai membangun hubungan berpacaran. Sekarang masih ingus sudah tunangan, bayangkan saudara. Nah, kalau sudah berpacaran sudah lebih lama, tai gigi rasa tai apa ya? Kucing. Rasa tai kucing rasa coklat. Betul nggak? Adik-adik sekalian, saya mau beritahu. Itu cinta itu datang dari mata. Mata dulu, kalau sebeku suka bisa jadi. Tapi kalau dari mata itu bisa jadi. Karena kadang beku dapa, kadang sudah beku dapa. Tapi kalau sudah jadi, dia masuk lebih dalam di mana? Di kulit. Dari mata ke kulit. Kulit itu artinya sudah jadi. Tapi karena masih di kulit, masih bisa putus. Tak garis sedikit, masih sakit. Artinya, waktu sebut tunangan, ketika dia bikin sakit hati sedikit, bisa putus karena masih di kulit. Tapi kalau sudah di dalam, dia akan masuk mana? Lebih dalam di daging. Dari kulit masuk ke dalam, sudah di daging. Kalau sudah di daging ini, biasanya putus sambung. Karena sudah di daging. Nah, kalau sudah di dalam, dia sudah bikin tulang. Berarti dari daging ke tulang, itu susah putus. Oke? Nah, yang lebih susah sekali mau putus adalah, kalau sudah di dalam tulang, sudah di dalam sum-sum, itu sama kumiara. Itu cukup bertemu. Nah, kalau cinta sama gini, pasti lupa Tuhan, lupa diri. Iblis pengen seperti itu. Tapi dengar hari ini, SMA Negeri 2, masa depan musuh ada, tidak akan hilang. Bilang haleluya. Bilang lagi sama-sama sadar. Katakan amin. Jadi ini yang perlu kita tahu. Tuhan mempersiapkan masa depanmu. Jadi dalam nama Yesus, biar dari tempat ini akan lahir anak-anak muda ke depan, yaitu mereka punya cita-cita yang luar biasa. Ada jadi menteri, ada jadi bupati, ada jadi wali kota, jadi presiden. Bilang amin. Kalau Anda mulai punya cita-cita seperti itu, dengar baik-baik. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu bisa terjadi. Tapi kalau masih umur begini, so mabok, so minum, kita mau jadi presiden, kita mau jadi menteri, itu dia nama jadi preman. Adik-adik sekalian, kami semua dari mantan preman, mantan napi. Jangan ikut kami semua gagal hancur dulu. Tapi puji Tuhan,
masih bisa ada sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Beri tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Oke, yang tadi tolong siapkan ayatnya. Yang kedua, kita lihat sama-sama apa kata Alkitab tentang anak muda. Yang pertama, masa depanmu semua ada. Yang kedua, 1 Yohanes pasal 2 ayat 14, langsung dibaca. 1 Yohanes pasal 2 ayat 14. Kita lihat sama-sama. Jadi dengar, tanamkan di hati kita, tanamkan dalam batin kita, tanamkan dan sadarilah diri kita bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita. Orang tua boleh mengecewakan, orang lain boleh mengecewakan, pacar sekalipun mengecewakan. Tapi hari ini kasih sayang Tuhan senantiasa akan nyata bagi kita semua. Dengar, Tuhan Yesus menyayangi kita semua. Dia mempersiapkan kita semua untuk punya masa depan yang indah, punya cita-cita yang luar biasa. Sekali lagi bilang haleluya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Tadi mana? Ayo duduk deh, baru baca. Oke, langsung dibaca. 1 Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Terus? Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Katakan amin. Alkitab bilang, hai anak-anak muda, aku memberitahukan kepadamu, aku menuliskan kepadamu, sebab engkau kuat karena ada firman Tuhan dalam hidupmu. Artinya apa kata Tuhan tentang generasi muda? Engkau kuat karena punya firman Tuhan. Karena itu setiap hari harus banyak merenungkan firman Tuhan, supaya engkau menjadi generasi muda yang tidak tergoyahkan, generasi muda yang sukses, generasi muda yang dipakai Tuhan yakin zaman. Beri tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Bilang kiri kanan, engkau kuat karena punya firman. Kalau punya firman berarti harus banyak baca Alkitab. Di HP kan ada aplikasi Alkitab toh. Jadi saudara dengar baik-baik, supaya kita kuat, tidak mudah terserang dengan godaan-godaan maut, harus banyak merenungkan firman Tuhan. Waktu kita banyak merenungkan firman Tuhan, kekuatan firman itu akan datang pada kita, sehingga pada waktu kau menghadapi yang namanya begitu banyak tantangan-tantangan hidup, ataupun godaan-godaan yang datang, Anda bisa bilang begini, ada tertulis. Bilang ada tertulis. Alkitab bilang begini, Tuhan mempersiapkan kepada kita semua yang terbaik, termasuk jodoh. Tetapi bukan saatnya kita pikir jodoh. Pada saatnya nanti kau dipersiapkan Tuhan untuk masuk perkawinan, pada saatnya Tuhan mempersiapkan untuk dapat pasangan, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Bilang yang terbaik. Tetapi sebelumnya kita harus mempersiapkan hidup dulu dengan kekuatan firman Tuhan. Karena pada waktu engkau punya firman Tuhan, maka waktu engkau menghadapi kehidupan ini, engkau akan selalu berkata, ada tertulis. Aku tahu aku punya masa depan yang luar biasa. Ada tertulis, Allahku yang kusembah menyertai aku dalam segala hal. Ada tertulis, aku tahu kelimpahan Bapa Surgawi ada padaku. Ada tertulis, aku tahu perjalanan hidupku diatur oleh Tuhan. Semua ada tertulis. Jadi waktu ada sesuatu yang kita hadapi, engkau harus bilang ada tertulis. Anda masih ingat pada waktu Yesus digoda oleh iblis, Tuhan katakan ada tertulis. 3 kali dia berkata ada tertulis. Dengar baik-baik, saya mau cerita buat saudara, cerita sedikit. Rumah tangga ini atau ibu bapak ini, mereka ini punya firman Tuhan atau selalu merenungkan firman Tuhan. Tapi satu kali dorong aku marah ini suami istri ini. Pada waktu sore hari hujan keras, saudara, dia itu suami masuk di dapur, dia lihat dia pemain dua sementara goreng pisang. Nah kalau sementara beku marah kan, ini boleh beku bicara. Dia suami suka sekali itu pisang, bagaimana dia bicara? Dia malaikat pada istriku, dia berkata, ada tertulis, mintalah engkau pasti akan diberi. Saudara, jadi dia pakai firman Tuhan. DP istri juga karena punya firman Tuhan bilang begini, ada tertulis, hai pemalas, belajar pada si sebut. Ternyata DP suami pemalas. Jadi DP suami so kena firman Tuhan, saudara tahu, dia balik ulang, dia bilang, tapi ada juga tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, akhirnya DP istri so menangis, dia ambil itu pisang goreng, dia bilang, ini ambil pergi dan ada tertulis, jangan berbuat dosa lagi. DP suami ambil itu pisang goreng, saudara,
Kondi sambil bilang, puji Tuhan ada tertulis ketika aku menabur bercucurkan air mata, aku pulang membawa berkas-berkas dari surga. Dan akhirnya karena ada tertulis suami istri ini berdamai. Nah, anak-anak muda dengar baik-baik, waktu Anda datang godaan seperti saya katakan tadi, langsung bilang ada tertulis. Ada waktunya Tuhan mempersiapkan aku memiliki pasangan yang terbaik, tetapi belum sekarang. Aku masih memiliki tujuan dan cita-cita yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oke, yang ketiga, cepat-cepat, langsung ketiga. Jadi yang pertama, dengar baik-baik, masa depanmu sungguh ada, tidak akan pernah hilang, kata Tuhan. Jadi artinya sadarlah bahwa kita punya masa depan yang luar biasa yang Tuhan persiapkan. Yang kedua, engkau kuat. Jadi jangan pernah mudah terkecoh, jangan mudah goyah, karena kekuatan firman Tuhan ada pada kita. Dan yang ketiga, Mazmur 127 ayat 4. Oke, tinggal 2 baru selesai. Mazmur 127 ayat 4. Apa kata Alkitab? Apa kata Tuhan tentang generasi muda? Langsung dibaca. Ayat 4. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak muda pada masa muda. Alkitab bilang, dengar baik-baik, firman Tuhan berkata begini, anak muda, engkau seperti anak panah di tangan pahlawan. Artinya begini, Yesus Tuhan adalah pahlawan kita. Kita ini seperti anak-anak panah yang siap dilepas. Anak panah yang punya tujuan yang jelas, tepat sasaran. Anda ada di sini sementara sekolah untuk memikirkan kuliah, setelah itu memikirkan pekerjaan, dan seterusnya engkau akan melihat hal-hal yang besar ke depan. Mulai dari sekarang sadarlah, engkau seperti anak panah di tangan pahlawan yang tepat sasaran, punya tujuan yang jelas, dan itu tidak akan pernah hilang. Sebab ketika firman ini disampaikan, benih itu tumbuh, maka Anda sedang melihat cita-citamu, tujuanmu pasti tercapai, tepat sasaran, karena Tuhan kita Yesus Kristus, dialah pahlawan kita yang akan melepaskan kita menjadi generasi harapan bangsa, generasi yang diberkati Tuhan. Bilang lagi sama-sama haleluya. Dan katakan lagi kiri kanan, sadar, engkau seperti anak panah di tangan pahlawan. Ulang lagi sama-sama, karena itu milikilah semua ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang terakhir, Yoel pasal 2 ayat 28. Apa kata Alkitab tentang anak muda? Jadi yang pertama, engkau punya masa depan. Yang kedua, engkau kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, engkau seperti anak panah di tangan pahlawan. Dan yang keempat, apa Alkitab katakan tentang anak muda? Sesungguhnya pada hari-hari terakhir, generasi muda, turun-turun muda, engkau akan diurapi oleh Tuhan. Pengurapan dari surga akan turun buat kita semua, menguasai hidup kita semua. Sehingga generasi yang diurapi Tuhan itu adalah generasi yang akan dipakai Tuhan di semua bidang. Talenta dan karunia dan karisma akan Tuhan kembangkan dalam hidup saudara. Mungkin Anda memang tidak akan jadi seperti kami penginjil semua, tetapi pastikan bahwa di bidangmu, di bidang yang kau geluti, keahlianmu, kepintaranmu, di situ Tuhan akan pakai saudara. Ada talenta-talenta akan diaktifkan, sehingga benar-benar engkau di akhir zaman dipakai Tuhan menjadi surat-surat pujian yang dapat dibaca. Generasi muda harapan bangsa, generasi muda yang luar biasa, dimulai dari SMA Negeri 2 Bitung ini. Engkaulah generasi muda yang akan dipakai Tuhan di semua bidang. Bilang sama-sama haleluya. Generasi muda, taruh tangan kirimu di dada seperti ini, tangan kananmu diangkat seperti ini, dan kepalkan seperti ini. Tutup mata saudara. Tutup mata saudara, renungkan firman Tuhan yang kita dengar tadi, dan kita akan berdoa mempercepat waktu. Dan tangan kananmu diangkat seperti ini, tutup mata saudara, dan tangan kananmu dikepalkan. Tangan kanan dilemas, dikepalkan keras-keras. Tangan kiri taruh di dada. Dengar baik-baik. Tangan kirimu di dada itu artinya dengan rendah hati kita mau datang kepada Tuhan. Tangan kananmu diangkat, dikepalkan, itu artinya Anda sedang menggenggam 4 hal ini. Anda sedang memegang 4 hal ini, yaitu
masa depan yang Tuhan berikan. Bapak di surga, kami ada di SMA Negeri 2 Kota Bitung ini Tuhan, menjumpai generasi muda ini. Hari ini kami diingatkan, disadarkan, yang kami pegang di tangan kanan kami ini adalah masa depan yang Tuhan persiapkan. Generasi muda, dengar baik-baik, jangan Anda mundur ke belakang, lihat ke belakang. Mungkin pernah mengalami kekecewaan, mungkin mengalami tekanan, mungkin mengalami kegoncangan. Hari ini yang kau pegang di tangan kananmu adalah masa depan yang luar biasa. Hari ini yang kau pegang di tangan kananmu adalah kekuatan daripada Tuhan. Hari ini yang kau pegang di tangan kananmu adalah engkau punya tujuan yang Tuhan persiapkan. Engkau seperti generasi muda, anak panah yang siap dilepas, tepat sasaran. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati semua generasi muda SMA Negeri 2 Kota Bitung ini Tuhan. Tidak ada satupun di antara mereka yang akan gagal, tidak ada dalam hidup mereka yang hilang. Kami berdoa Tuhan, orang tua memang mungkin kurang mengontrol mereka, guru-guru juga terbatas mengontrol mereka, tetapi hari ini benih firman Tuhan itu ada atas mereka, sehingga mulai hari ini mereka terkontrol oleh kuasa kasih-Mu, terkontrol oleh kebenaran-Mu. Benih-benih ilahi yang mereka dapatkan hari ini itu akan bertumbuh, sehingga mereka menjadi generasi yang punya harapan, punya kekuatan daripada-Mu. Masa depan yang ingin Tuhan persiapkan, Tuhan berkati, urapi generasi-generasi muda di tempat ini Tuhan. Mereka lah yang akan menjadi generasi di akhir zaman, yang akan menjadi harapan bangsa, harapan daerah, harapan orang tua, harapan guru-guru. Dimulai dari sekarang, di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati-Mu. Yang kau genggam di tangan kananmu, itulah kehidupan yang ada padamu. 4 hal ini menjadi bagian-Mu. Terima di dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi, memberkati kami semua. SMA Negeri 2 Kota Bitung, di dalam jamahan-Mu, di dalam lawanan-Mu, dalam rancangan-Mu. Terpuji nama Tuhan. Ini doa hamba ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Sekarang angkat kedua tanganmu sama-sama dan bilang sama-sama, keras-keras, haleluya. Bilang lagi, haleluya. Sama-sama keras-keras, haleluya. Masa depanku semua ada, tidak akan hilang. Aku kuat di dalam Tuhan. Aku mempunyai tujuan yang pasti. Aku mau dipakai Tuhan di akhir zaman. Katakan lagi sama-sama, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Kita sudah terima dengan luar biasa, dan mari kita akan meletakkan kurban syukur persembahan kita. Percaya kita yang telah diberkati dengan firman Tuhan akan terus diberkati sampai setiap masa depan kita. Dan sambil kita meletakkan persembahan, kembali keyboardis Raiden akan bersyukur lewat satu pujian.
Ya, kita semua diberkati pagi hari ini, amin. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini, kita nyanyikan satu pujian, Aku Diberkati. Ya. Sama-sama boleh bangkit berdiri seluruh siswa-siswi yang luar biasa. Pagi ini harus bersemangat ya, supaya segala aktivitas pagi hari ini tetap kita jalani dengan pertolongan dan pimpinan dari Tuhan kita yang luar biasa. Kita semuanya diberkati. SMA Negeri 2 Bitung diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama berdoa Tuhan. Dan kita kembalikan segala puji dan syukur hanya bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Makasih Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Katakan, hanya Yesus penolong yang
Yesus, di air persekutuan ibadah Raja Walidin bersama SMA Negeri 2 Kota Bitung, kami percaya apapun firman Tuhan yang kami sudah dengar semua, adik-adik siswa yang di tempat ini yang sudah dengar firman Tuhan, biarkanlah firman Tuhan ini tanamkan dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Dan ketika kita dengar firman Tuhan, maka firman Tuhan akan memberi kekuatan dalam hidup kita, memberi nasihat dalam hidup kita. Dan kami yakin dan percaya apapun firman Tuhan yang Pendeta Jerry Sangir STA yang sudah sampaikan, rata-rata semua maupun tim yang ada SMA 2 Negeri 2 Bitung bersama guru-guru yang ada, semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami tak berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan. Begitu hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pendeta Jerry Sangir STH, engkau juga akan memberkati pelayanannya, keluarganya, bahkan apapun yang direncanakan ke depan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Worship leader yang ada, singers yang ada, showman yang ada, multimedia yang ada, mainkan alat musik, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang membawa persembahan diberkati oleh Tuhan. Guru-guru semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa lebih khusus buat Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Mas Awundato MPDK, mereka akan memberkati sebagai kepala sekolah yang ada di tempat ini. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, mampukan dalam tugas-tugas dan tanggung jawab dalam mendidik, menasehati buat adik-adik siswa dan siswi di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Keluarga sebagai kepala sekolah, sebagai kepala rumah tangga, imam dalam rumah tangga, berkati istri, anak-anak di dalam keluarga diberkati oleh Tuhan. Semua guru-guru yang ada lewat pekerjaan, lewat keluarga, lewat pelayanan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan kami percaya apapun tim Raja Wali yang sudah laksanakan kegiatan KKR Pasca 2024 di bulan Maret hari ini, tepatnya yang ada di SMA 2 Negeri Bitung, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua yang hadir di tempat ini maupun yang belum hadir di tempat ini, kami percaya dimanapun kau duduk, dimanapun engkau berdiri, kami percaya firman Tuhan yang menusuk dalam hati kita semua, maka semuanya kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintah yang ada di kota Bitung ini, Bapak Wali Kota bersama keluarga, Bapak Wakil Wali Kota bersama sekeluarga, begitupun Sekretaris Kota bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Bahkan mau berdoa juga Kadis Pendidikan Sulawesi Utara, engkau juga akan memberkati tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai kepala dinas di Provinsi Sulawesi Utara. Engkau juga akan memberkati apapun yang dikerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Instansi-instansi pemerintah yang ada di kota Bitung, engkau juga akan memberkati. Terima kasih Bapak Surgawi. Sebentar juga kami akan berpisah dari tempat ini. Mungkin adik-adik akan masuk dalam kelas untuk mengikuti pelajaran dari guru-guru yang ada. Begitupun tim sebentar akan pulang kembali ke Manado maupun yang ada di Bitung. Biarlah Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Di doa kami Tuhan, di ucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Mari kita mengangkat tangan semua di depan Tuhan. Maka dengan demikian ya Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus selalu nyata menyertai kami semua dari sekarang sampai selamanya, di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera berlimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya dan melakukan firman-Nya. Maka semua generasi muda yang ada di tempat ini yang mengangkat tangan yang diberkati Tuhan, maka sambutlah dia dan katakan sama-sama, haleluya, haleluya.
demikianlah ibadah pada pagi ini sudah selesai. Tentunya atas nama tim Raja Wali Penginjilan Jalan Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, kepala sekolah dan seluruh jajaran guru dan seluruh siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 2 Bitung. Tuhan memberkati, dan selanjutnya saya serahkan kepada penonton acara. Puji bagi Tuhan, ibadah pada pagi hari ini bisa selesai dengan baik. Dan pada saat ini kita masuk pada susunan ibadah yang ketiga, ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ketua Piansis kita, Fray Ben Kaliasi. Dipersilakan. Shalom, damai di hati. Kami dari pengurus PLSIS SMA Negeri 2 Bitung mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, Pegawai Tata Usaha, Cleaning Service, bahkan seluruh peserta didik kelas 10, 11, 12 yang boleh mengambil bagian di ibadah di pagi hari ini. Diucapkan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penginjilan Raja Wali Sulawesi Utara yang boleh melayani kami di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang menjadi tugas kerja pelayanan diberkati Tuhan. Sekali lagi diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya baik, puji Tuhan, kami boleh menyelesaikan misi surga penginjilan jalanan di tahap 613. Kami ada di sekolah SMA Negeri 2 Kota Bitung. Puji Tuhan, saya Peneliti Jinisel sebagai ketua tim penginjilan selalu membagikan program ini agar kita semua yang bisa terkonek dalam program ini bisa menjadi mata rantai. Kita boleh menjadi mata rantai, mendoakan, mensupport dalam doa agar senantiasa misi surga yang dijalankan ini betul-betul nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Yesus yang ditinggikan, kerajaan surga yang ditegakkan, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan saudara, kami akan melanjutkan lagi dalam minggu ini. Ada beberapa daerah, kami ada di tengah-tengah kampung, bahkan ada di pusat kota, di samping ada di pelayanan penjara. Jadi ada 7 titik pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami untuk dijalankan dan senantiasa biar kerajaan surga ditegakkan. Sekali lagi terima kasih buat kebersamaan kita yang ada di dalam misi penginjilan di program Suara Kuasa ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang laki-laki dan semangat. sekarang kita akan
Oh ini jalan-jalan. Akan menyelesaikan barang-barang ini. Shalom. Mantap. Damai di hati. Kasih. Terima kasih sudah menonton. Kasih. Mau pulang. Ayo. Halo guys, nama saya Griffin Muniharap. Luar biasa ini anak-anak ini. Ken, mana lupa kasih tahu ketika